akan sedikit membahas sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari komentar di video saya sebelumnya tentang coil dari ini pod Caliburn ini. Yang harus diketahui itu pertama, lampu ini sebagai indikator. Dengan kondisi seperti ini dia lagi melakukan pengisian atau ngecas. Nah kemudian di Caliburn ini ada beberapa lampu indikator dengan warna LED merah, hijau, dan biru ya, atau mungkin urutannya merah, biru, dan hijau gitu. Nah kemudian lampu indikator tersebut memiliki tiap warna memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kalau masalah pengisian, biasanya kalau full warnanya atau di atas berapa persen ya, 70-an lah gitu, warnanya hijau atau 60%. Kemudian jika kapasitas baterainya menurun, warnanya menjadi biru dan merah, lowbat lah gitu. Nah, kemudian pada saat penggunaan untuk kondisi seperti ini, warna hijau itu normal kayak gini. Nah kemudian yang banyak terjadi masalah adalah pada saat ketika setelah melakukan penggantian coil atau membuat coil ulang itu. Nah kondisinya seperti ini kurang lebih. Jadi ini jika tanpa coil atau tangki ini, maka kondisinya akan seperti ini. Nah jadi kalau ngebling kayak gini biru, kondisinya kurang lebih si sistem dari pod ini tidak mendeteksi adanya coil di sini. Nah pada saat pembuatan coil biasanya itu terjadi diakibatkan karena atau pada penggunaan si coilnya bisa terputus, jadi tidak ada beban ke sistem ini sehingga dia akan menjadi bling gini. Kemudian kalau coilnya baru ganti tapi masih tetap ngebling kayak gini, itu berarti ada kemungkinan di bagian sini coil itu ada dua kaki kan, yang satu positif di tengah, yang satu negatif di bagian bodi ini, itu tidak menempel, tidak terhubung. Maka oleh sistem dari pod ini tidak terdeteksi, tidak ada beban. Nah kemudian pada kondisi berikutnya yaitu lampu indikator merah, dan itu sering terjadi setelah melakukan penggantian coil. Itu diakibatkan karena short ya. Jadi sistem ini memiliki sistem proteksi. Jadi ketika terjadi short atau korslet pada coil ini, maka dia tidak mau bekerja dengan mengindikasikan, memberitahukan bahwa ada istilahnya apa ya, ada fungsi yang tidak normal gitu dengan lampu indikator merahnya ini. Sebagai contoh seperti ini, anggap saja coilnya short, kemudian dan di sini saya menggunakan kunci motor karena ini kan bukan resistansi lagi ya. Kalau coil itu pasti ada nilai resistansinya. Ketika terjadi short artinya positif negatif langsung terhubung tanpa melalui sebuah resistansi. Di sini saya menggunakan, kalau yang ini coilnya kurang lebih berapa ya, 0,8 ohm. Kalau ini mungkin 0 ohm gitu, atau hampir tidak ada resistansinya. Kemudian saya akan posisikan ini bagian dalam ini saya short dengan menggunakan kunci ini. Seperti ini saya buat short. Kemudian apa yang terjadi di sini dengan lampu indikatornya? Mana sih ini seperti ini udah saya hubungkan. Nah dia akan ngebling merah kayak gini. Nah ngebling merah ini sistem dari pod ini mendeteksi adanya
korsleting atau hubungan langsung, hubung singkat gitu. Jadi yang saya lakukan jika terjadi untuk blinking merah ini, biasanya pada saat awal setelah melakukan pembuatan koil, bagian dalam sini dia terhubung gitu. Mungkin pada saat misalkan menggunakan ukuran kayak gini, pas dilepas dari ini, dia nempel gitu si koilnya itu, si wire meshnya. Kemudian pas dipasang maka timbul blinking merah. Yang saya lakukan adalah dengan tidak menggunakan besi kayak gini, melainkan menggunakan bisa lidi atau tusuk gigi lah kayak gitu. Kemudian saya masukkan dengan tujuan untuk memisahkan bagian yang terhubungnya, atau sederhananya bisa saja yang terjadi kaki yang ke bawah ke sini itu jadi terhubung dalamnya. Maka dengan kurang lebih seperti kalau kayak gini saya masukkan tuas kayak gini untuk memisahkannya. Misalkan kalau ini dua kakinya terhubung, kemudian ketika saya masukkan kayak gini, ini di oglek gitulah, dengan tujuan untuk memisahkannya gitu. Nah, jika ini sudah dirasa normal, kemudian kita cek lagi gitu. Biasanya itu udah teratasi gitu. Jadi intinya kalau podnya blinkingnya warna merah, ini sudah terhubung benar, pemasangan sudah benar, tapi di dalamnya terjadi short. Kemudian untuk blinking warna biru, koil tidak terhubung sama sekali dengan pin yang ada di dalam ini, dengan pin yang ada di dalam sini ini nih. Mana sih? Nah, yang pin dalam ini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan masalah koil cepat gosong hanya penggunaan 1 hari gitu, kalau saya bisa seminggu lebih gitu. Tapi sebetulnya mungkin ada unsur hoki juga ya. Untung-untungan saya pernah beli cuman kepake 3 hari, tapi ketika saya buat itu bisa bertahan 1 minggu atau lebih gitulah. Nah, kalau yang 1 hari itu udah gosong, ada kemungkinan ketika saat pas pengisian awal, kapas masih kering, kemudian awal pengisian itu langsung dibakar piring di sini, maka yang terjadi si liquid ini belum menyerap pada kapas, sehingga yang terbakar oleh koil adalah kapasnya. Maka itu yang akan menempel ke koil dan menjadi rasa gitu pada pembakaran. Nah, maka sebaiknya sebelum pada saat awal pengisian, biasanya yang saya lakukan bisa didiamkan terlebih dahulu supaya dengan kira-kira udah menyerap lah gitu, jangan langsung dibakar, kira-kira 10 menitan. Atau supaya lebih cepat, di sini ketika ini udah full, di bagian sini saya tetes lagi, ditambah lagi gitu, dengan tujuan supaya cepat menyerapnya gitu. Atau dengan cara, kalau memang terburu-buru, ini bisa dihisap terlebih dahulu dengan kondisi kayak gini ya, sebelum terpasang dihisap terlebih dahulu. Tujuannya supaya si koil ini cepat tembus ke pembakarannya, ke area pembakaran nantinya gitu. Oke, mungkin itu ya untuk kasus yang koilnya cepat angus. Jadi rasa angus itu sebetulnya yang timbulkan dari kerak pada koil ya. Caranya seperti itu. Semoga bermanfaat.